Shalom, selamat siang anak-anak SMK kelas 12 dan anak-anak SMA 12. Kita akan memulai di dalam pembelajaran kita dan pembelajaran pendidikan agama Kristen. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan memulai di dalam pembelajaran kami. Kiranya senantiasa Tuhan Kau memimpin dan Tuhan Kau menolong di dalam kehidupan kami. Kami memohon pimpinan dan pertolongan dari Roh Kudus untuk kami mengerti dan kami memahami dan selanjutnya kami lakukan di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan melanjutkan di dalam pembelajaran kita di dalam bab 2, yaitu praktik hak asasi manusia. Nah, kita melihat di dalam Bilangan pasal yang ke-35 ayat 9 sampai 34. Di sana nanti kita bisa baca ya. Nah, tentang praktik hak asasi manusia gitu ya. Nah, pelajaran ini membimbing kita untuk mempelajari fakta mengenai praktik pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia gitu. Nah, pembahasan ini tidak bertujuan untuk menyudutkan ya para pemimpin ataupun kelompok lainnya. Jadi tidak menyudutkan para pemimpin atau kelompok lainnya. Nah, sebagai generasi muda, kita harus mengetahui secara transparan wajah hak asasi manusia di Indonesia sehingga kalian bisa tergerak untuk selalu menghargai dan melaksanakan dalam hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia di Indonesia. Nah, hak asasi manusia di Indonesia dibentuk sebagai sebuah negara yang demokratis. Nah, hak asasi manusia diakui seperti yang tersirat dalam rumusan Undang-Undang 1945. Nah, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan sila yang kelima mengatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, HAM tidak dapat terwujud secara otomatis, namun melalui sebuah proses yang panjang yang dapat dalam pembelajaran selanjutnya, yaitu laporan tahunan pada praktik hak asasi manusia 2008 yang dikeluarkan oleh Biro Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Perburuhan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia, yaitu menyatakan bahwa kebebasan dasar dari perkembangan sejak 1998. Nah, sejak tahun itu pemerintah telah mengambil langkah-langkah yang berarti dalam memajukan hak-hak asasi manusia dan memperkuat demokrasi. Nah, contohnya yaitu sidang peradilan terbuka putusan hukum terhadap 13 anggota marinir sehubungan dengan peristiwa bentrokan Mei 2007 ya di Alas Tiogo. Nah, selanjutnya yaitu beberapa penuntutan terhadap pejabat tinggi atas dakwaan korupsi. Ya, bagaimana dakwaan korupsi? Pengakuan dan penerimaan yaitu Presiden Yudhoyono terhadap kesimpulan dan rekomendasi dari kebenaran dan persahabatan antara Indonesia dengan Timur Leste. Ya, bahwa aparat keamanan Indonesia secara kelembagaan bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia di tahun 1998 dan harus menjalani pelatihan peningkatan hak asasi manusia. Nah, yang ketiga, Mahkamah Agama memperkuat putusan pada putusan hukuman 20 tahun penjara terhadap Polikarpus Budihari Priyanto atas pembunuhan Munir Said Talib pada tahun 2004. Nah, upaya mewujudkan HAM di negara kita itu tidaklah mudah ya, tidak semudah di dalam membalikkan telapak tangan saja, tetapi penuh dengan perjalanan yang liku-liku bahkan sampai saat ini, yaitu belum terwujud yaitu hak asasi manusia secara penuh. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar sebagai siswa-siswi SMK dan SMA, yaitu belajar untuk melakukan praktik-praktik hak asasi manusia ya, seperti yang juga diajarkan di dalam firman Tuhan. Nah,
Pembelajaran hari ini cukup di sini dan kita akan lanjutkan yaitu dalam bab yang sama dan tema yang selanjutnya. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan, kami telah belajar di dalam pendidikan agama Kristen. Kiranya senantiasa Tuhan Kau memimpin kami untuk kami boleh melakukan tentang hak asasi manusia, mana yang boleh kami lakukan dan mana yang tidak boleh kami lakukan. Tentunya Tuhan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam firman Tuhan. Dan di saat ini ajar kami Tuhan untuk kami melakukan apa yang baik, apa yang kami bisa lakukan di tengah-tengah masyarakat. Kami menyerahkan kepada Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.